Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Adiatma dengan NIM 11120011113. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Implementasi Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud. Pertama adalah latar belakang. Korupsi sudah merambah ke banyak aspek kehidupan, mulai dari pelayanan publik sampai dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mulai dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, mulai dari pemerintah badan usaha milik negara, daerah, sampai sektor swasta. Sudut pandang masyarakat yang tidak dengan kondisi perusahaan badan usaha milik negara yang terlibat di masyarakat berhasil, tapi malah justru mengalami kegagalan. Akibatnya, dari lemahnya profesionalisme personal BUMN tersebut. Kondisi ini dibenarkan karena personel perusahaan di berbagai BUMN merupakan birokrat yang ditempatkan tanpa terlebih dahulu mendapatkan pelatihan, di mana mereka bertugas atau belum memiliki visi bisnis untuk mengembangkan perusahaan ke depannya. Dengan kondisi seperti ini, tidak dapat disangkal pula bahwa adanya kenyataan dari sisi profesionalisme bisnis. Kebanyakan manajer perusahaan BUMN seringkali tidak disiapkan untuk menghadapi perubahan yang akibatnya di era globalisasi yang semakin berkembang. Para manajer perusahaan BUMN tersebut tidak dapat mempertahankan pasar yang sudah dikuasai dan ditambah dengan kualitas pelayanan mereka yang semakin buruk. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan fraud berkaitan dengan kualitas dari audit internal maupun sistem pengendalian internal. Auditor internal yang baik dapat mencegah kecurangan, dan semakin baik pelaksanaan tata kelola perusahaan pada BUMN di Indonesia, maka akan dapat mencegah terjadi kecurangan lebih dini. Fraud dapat terjadi apabila dipenuhinya 3 unsur dalam fraud triangle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan fraud melalui audit internal adalah untuk memperkecil kemungkinan terjadinya fraud, membatasi atau mengurangi kerugian yang mungkin timbul bila saja fraud terjadi. Hasil-hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa pencegahan fraud adanya keterkaitan dengan cara kerja audit internal dan sistem pengendalian internal yang ada di dalam organisasi. Dengan adanya sistem audit internal dan pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi, serta telah melakukan implementasi Good Corporate Governance akan mendeteksi secara dini pencegahan fraud di dalam organisasi tersebut. Nah, berdasarkan artikel di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit internal, pengendalian internal, dan implementasi Good Corporate Governance terhadap pencegahan fraud pada Bank XYZ di Kota Batam. Selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, perumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu bagaimana audit internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud, bagaimana pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud, dan bagaimana Good Corporate Governance terhadap pencegahan fraud. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu untuk menguji apakah pengaruh audit internal terhadap pencegahan fraud, menguji pengaruh pengaudit pengendalian internal terhadap pencegahan fraud, dan menguji pengaruh Good Corporate Governance terhadap pencegahan fraud. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada agensi teori atau teori agensi. Teori agensi menjelaskan dua pelaku ekonomi. Menurut teori agen diciptakan oleh Jensen, ada hubungan keagenan juga dikenal sebagai kontrak kerja antara pihak prinsipal dan pihak agen. Hubungan ini didefinisikan sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang memerintah orang lain untuk melakukan suatu tugas atas nama prinsipal, sambil memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang paling menguntungkan bagi prinsipal. Penyerahan wewenang, di mana agen menerima wewenang dari prinsipal, menyebabkan ketimpangan informasi yang berkaitan dengan informasi perusahaan. Dalam kasus ini, agen memiliki informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang keadaan perusahaan dan prospek masa depan. Baik agen maupun prinsipal berusaha untuk memaksimalkan kepentingan keuangan mereka, di mana direktur menginginkan keuntungan yang setinggi mungkin dan agen menginginkan kompensasi yang memadai untuk kinerjanya. Untuk alasan ini, diperlukan pihak ketiga untuk berfungsi sebagai penghubung antara agen dan pemilik. Pihak ketiga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perilaku agen sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemilik. Yang kedua ada audit internal. Audit internal adalah tindakan independen yang memberikan saran dan jaminan objektif dengan tujuan meningkatkan operasi dan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan menetapkan pendekatan yang sistematis dan disipliner untuk mengetahui evaluasi dan meningkatkan efisiensi manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Tindakan ini membantu perusahaan mencapai tujuannya. Disertai dengan pedoman yang tepat untuk
istilah yang digunakan untuk memenuhi standar tersebut diperlukan agar pelaksanaan audit internal berjalan dengan baik. 5 standar umum praktik pemeriksaan ditetapkan oleh Institute of Internal Auditor. Ini termasuk masalah independensi, keahlian profesional, lingkup pekerjaan pemeriksaan, pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan, dan pengelolaan divisi pemeriksaan internal. Selanjutnya yang ketiga ada pengendali internal. Menurut Heri 2013, pengendali internal adalah kumpulan kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk melindungi aset dan keuangan perusahaan dari penyalahgunaan. Ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan memastikan bahwa semua peraturan dan ketentuan hukum dan kebijakan manajemen telah dipatuhi dan dilaksanakan dengan benar. Pengendalian mencakup struktur organisasi, teknik, dan ukuran yang disusun untuk memastikan kekayaan perusahaan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Selanjutnya ada pengendalian internal. Selanjutnya, Good Corporate Governance. Menurut Cadbury, Good Corporate Governance adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada shareholder dan stakeholder secara keseluruhan. Namun, Corporate Governance menurut Siswanto, Corporate Governance adalah sistem yang mengatur dan mengawasi perusahaan. Menurut Sutedi juga, corporate governance dapat didefinisikan sebagai suatu sistem untuk mengatur dan mengawasi perusahaan atau seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemegang kepentingan lainnya yang terkait dengan hak dan kewajiban mereka. Dengan adanya corporate governance, setiap anggota organisasi dapat mengetahui dan memahami hak dan tanggung jawab masing-masing mereka serta tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, pencegahan fraud atau kecurangan. Kecurangan yang merugikan instansi terkait dikenal juga sebagai fraud. Menurut Karyono, kecurangan dapat didefinisikan sebagai penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, seperti menipu atau memberikan gambaran yang salah kepada pihak lain. Perbuatan ini dilakukan oleh individu dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dimaksudkan untuk memanfaatkan peluang secara tidak adil yang merugikan orang lain secara langsung atau tidak langsung. Meskipun demikian, fraud didefinisikan sebagai penunjukan fakta material yang tidak benar dengan sengaja atau tanpa sengaja, sehingga dipercaya dan ditindaklanjuti oleh korban dan mengakibatkan kerusakan bagi mereka. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tersebut. Data tersebut adalah data primer yang didapatkan melalui kuesioner yang dikumpulkan melalui pengisian kuesioner oleh responden. Data primer yang digunakan berupa data subjek, yaitu berupa opini dan karakteristik responden. Data dalam penelitian ini merupakan cross-section, yaitu data yang dikumpulkan hanya pada suatu waktu tertentu. Selanjutnya ada teknik penarikan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik tersebut adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan penulis tentukan. Oleh karena itu, dengan menimbangkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel, dalam penelitian ini penulis memiliki menggunakan metode purposive sampling. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penyebaran angket atau kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Metode pengumpulan data dengan penyebaran angket atau kuesioner adalah Terdapat dua jenis kuesioner, yaitu terbuka dan tertutup. Dalam penelitian ini digunakan kuesioner tertutup, yakni kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung. Kuesioner dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan skala Likert. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu menguji analisis kualitas data dengan uji validitas
dan rehabilitas, kemudian uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedatisitas, dan uji multikolonialitas. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.